pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang perang-perang yang terjadi di kerajaan-kerajaan di Jawa. Simak kisahnya dalam video kami berikut ini. Terima kasih. Dalam catatan sejarah, kerajaan-kerajaan tertua di Jawa yang berdiri pada abad ke-7 tersebut berada di wilayah pantai utara. Menurut catatan sejarah, terdapat 3 kerajaan di wilayah pantai utara yang dikuasai oleh Dapunta Sailendra, Santanu, Raja Bawahan Sriwijaya, dan Kartikeya Singa, Raja Kalingga. Letak kerajaan yang dikuasai oleh Dapunta Sailendra tidak diketahui, namun letak kerajaan yang dikuasai oleh Santanu berada di Batang. Sementara itu letak kerajaan Kalingga yang dikuasai oleh Kartikeya Singa berada di Jepara. Pasca pemerintahan Kartikeya Singa tahun 648 sampai 674, Kalingga dikuasai oleh permaisurinya yaitu Ratu Jaisima tahun 674 sampai 695 Masehi. Menjelang akhir pemerintahan Ratu Jaisima, Kalingga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Kalingga Utara untuk putrinya yaitu Dewi Parwati. Sementara itu Kalingga Selatan diberikan kepada putranya yaitu Narayana. Kelak Kalingga Utara dikuasai oleh Sanjaya, cucu Dewi Parwati atau putra Sanaha, dan Kalingga Selatan dikuasai oleh Dewa Singha. Semasa pemerintahan Dewa Singha, Kalingga Selatan dapat dikuasai oleh Sanjaya melalui jalan peperangan. Sesudah menguasai wilayah Kalingga Selatan, Sanjaya yang pernah berkuasa di Sunda dan Kalingga Utara tersebut menjabat sebagai Raja Medang dengan ibu kota Bumi Mataram atau Medang Ibumi Mataram pada tahun 754 sampai 760. Semasa menjadi raja, tahta kekuasaan Sanjaya digulingkan oleh Rakai Panangkaran Dyah Pancapana atau Tejah Purnapane Panamkarana yang berasal dari dinasti Sailendra. Sesudah Dyah Pancapana menjadi raja, Medang dikuasai oleh raja-raja dari dinasti Sailendra yaitu Rakai Panunggalan Dyah Dharanindra, Samaragrawira, Samaratungga, dan Pramodawardhani. Di era pemerintahan Pramodawardhani inilah Medang juga dikuasai oleh keturunan Sanjaya yaitu Rakai Pikatan Empu Manuku. Mengingat Empu Manuku yang menjadi Raja Medang dengan ibu kota Mamrati tersebut menjadi suami Pramodawardhani. Di masa pemerintahan Empu Manuku versi pertama tahun 838 sampai 855 Masehi atau versi kedua tahun 840 sampai 856 Masehi, terjadilah kudeta yang dilakukan oleh Rakai Walang Empu Kombayoni. Akan tetapi pemberontakan Empu Kombayoni tersebut berhasil dipadamkan oleh putra bungsu Empu Manuku yaitu Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala. Karena prestasinya itu, Dyah Lokapala dinobatkan sebagai Raja Medang tahun 856 sampai 880. Dinobatkannya Dyah Lokapala sebagai Raja Medang kiranya membuat cemburu Rakai Gurunwangi Dyah Saladu. Oleh karena itu Dyah Saladu yang mendapat dukungan dari Rakai Limus Dyah Dewendra melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Dyah Lokapala. Akibatnya Dyah Lokapala turun dari tahta. Menanggapi pemberontakan Dyah Saladu, Rakai Watu Humalang Empu Teguh, putra Empu Manuku dari Selir Empu Tamer yang menjadi Raja Medang pada tahun 896 sampai 899 Masehi, mengutus Rakai Watukura Dyah Balitung menantunya untuk menumpas pemberontakan tersebut. Berkat ketangguhan Dyah Balitung, pemberontakan yang dilakukan oleh Dyah Saladu Dyah Dewandra dapat dipadamkan. Dyah Balitung pun kemudian menjadi Raja Medang dengan ibu kota di Pohpitu sesudah pemerintahan Empu Teguh.
Ketika menjadi Raja Medang pada tahun 899 sampai 910 Masehi, Dyah Belitung mendapat serangan dari Rakai Hino Empu Daksa yang mendapatkan dukungan Dyah Saladu. Akibat dari kudeta itu, Dyah Balitung turun tahta. Pasca pemerintahan Dyah Balitung, Empu Daksa naik tahta tahun 910 sampai 919 Masehi. Pasca pemerintahan Empu Daksa, Rakai Layang Dyah Tulodong yang merupakan putra menantunya naik tahta pada tahun 919 Masehi. Baru memerintah memasuki tahun ke-6, yaitu tahun 924 Masehi. Kekuasaan Dyah Tulodong mendapatkan serangan Rakai Sumbah Dyah Wawa yang mendapat dukungan Empu Sendok. Akibat pemberontakan Dyah Wawa tersebut, Dyah Tulodong turun tahta. Pada tahun kelima pemerintahan Dyah Wawa, terjadilah bencana, yaitu meletusnya Gunung Merapi pada tahun 928 Masehi. Sejak saat itu runtuhlah Kerajaan Medang periode Jawa Tengah. Pasca runtuhnya Kerajaan Medang periode Jawa Tengah yang disebabkan bukan karena perang tersebut, Empu Sindok mendirikan Kerajaan Medang di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Tamwalang tahun 928 Masehi, dan berakhir di Watu Galuh tahun 929 Masehi. Sejak pemerintahan Empu Sendok, Sri Isana Tungga Wijaya, Medang periode Jawa Timur tidak mengalami pergolakan. Baru semasa pemerintahan Dharma Wangsa Teguh, Medang mengalami kehancuran sesudah mendapatkan serangan dari Haji Wurawari yang mendapat dukungan pasukan Sriwijaya. Peristiwa hancurnya Medang ini dikenal dengan Mahapralaya yang terjadi pada tahun 1007 Masehi versi pertama, atau terjadi tahun 1016 Masehi versi kedua. Sejarah Kerajaan Medang telah berakhir. Tidak lama kemudian timbullah Kerajaan Kahuripan di bawah kekuasaan Airlangga tahun 1009 sampai 1042 Masehi. Sebelum turun tahta untuk menjadi seorang pertapa, Airlangga ingin mewariskan tahta Kahuripan kepada Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Karena putra mahkotanya tersebut tidak bersedia menjadi Raja Airlangga, membagi wilayah Kahuripan melalui bantuan Resi Barada menjadi dua bagian, yaitu Janggala untuk diwariskan kepada Mapanji Garasakan dan Kahuripan diwariskan kepada Sri Samarawijaya. Sejak mendapatkan warisan bumi Janggala, Mapanji Garasakan menjadi raja dengan pusat pemerintahan di Kahuripan. Sementara Sri Samarawijaya menjadi raja di Kadiri dengan pusat pemerintahan di Daha. Berbeda dengan Kadiri, Janggala mengalami keruntuhannya karena serangan Kadiri secara terus-menerus. Sementara itu Kadiri mengalami keruntuhannya karena serangan Ken Arok dari Singasari yang mendapatkan dukungan para pendeta Hindu dan Buddha yang tidak mau takluk kepada Sri Kertajaya, Raja Kadiri yang memerintah pada tahun 1182 sampai 1222 Masehi. Sesudah berhasil menaklukkan Sri Kertajaya, Ken Arok menobatkan diri sebagai Raja Singasari atau Tumapel yang semula dikuasai oleh Akuwu Tunggul Ametung. Menurut Serat Pararaton, keberlangsungan Singasari diwarnai dengan intrik-intrik politik di lingkup keluarga istana sendiri. Ken Arok tewas dibunuh oleh Batara Anusapati, putra Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Anusapati dibunuh oleh Apanji Tohjaya, putra Ken Arok dan Ken Umang. Apanji Tohjaya dibunuh oleh Ranggawuni, putra Mahesa Wongateleng. Pasca pemerintahan Ranggawuni, Singasari dipimpin oleh Kertanegara. Di masa pemerintahan Kertanegara inilah Singasari mengalami kehancurannya sesudah mendapat serangan dari Jayakatwang yang merupakan Bupati Gelang-Gelang. Di dalam melakukan serangan tersebut, Jayakatwang mendapat dukungan dari Arya Wiraraja, Patih Kebo Mundarang, Arda Raja, dan pasukan Jarang Guyang. Ketika penyerangan Jayakatwang terhadap Singasari, Dyah Wijaya, menantu Kertanegara, melarikan diri beserta pengikutnya ke Sumenep.
Diah-Wijaya disarankan oleh Arya Wiraraja untuk menyerahkan diri kepada Jayakatwang sesudah mendapat ampunan. Diah-Wijaya mendapatkan hadiah hutan tarik yang kemudian menjadi perdukuhannya. Di hutan tarik inilah Diah-Wijaya mampu menyusun kekuatan untuk melakukan serangan terhadap Jayakatwang. Pucuk dicinta ulang tiba ketika pasukan Tartar datang di Jawa untuk membalas dendam kepada Kertanegara. Diah-Wijaya memanfaatkan pasukan yang dipimpin oleh Sivi, Ikemese, dan Kausing untuk menyerang Jayakatwang. Melalui pasukan Tartar itulah Diah-Wijaya berhasil menggulingkan kekuasaan Jayakatwang pada tahun 1293 Masehi. Sesudah Jayakatwang tewas dan pasukan Tartar berhasil diusir dari tanah Jawa, Diah-Wijaya menobatkan diri sebagai Raja Majapahit. Semasa pemerintahan Diah-Wijaya, Majapahit mulai dilanda intrik-intrik politik internal di lingkup para punggawa hingga menimbulkan perang antara pasukan Majapahit di bawah komando Lembu Sora dengan pasukan Tuban di bawah kepemimpinan Ranggalawe. Dalam perang yang berlangsung di Sungai Tambak Beras itu, Ranggalawe tewas di tangan Mahesa Anabrang. Sementara itu Mahesa Anabrang tewas di tangan Lembu Sora yang masih merupakan paman dari Ranggalawe. Sejak awal hingga akhir pemerintahan Majapahit senantiasa dilanda perang, baik dengan kerajaan lain maupun perang antar keluarga sendiri dan perang yang timbul akibat kudeta. Perang dengan negara lain semisal perang Bubat antara Majapahit dengan Sunda pada tahun 1357 Masehi. Perang antar keluarga yaitu Perang Paregrek yang terjadi pada tahun 1404 sampai 1406. Perang yang timbul akibat kudeta terjadi semasa pemerintahan Diah-Wijaya, Jayanegara, Tribuana Wijaya Tunggadewi, Kertawijaya, dan Singawikrama-Wardana. Majapahit mengalami kehancuran semasa pemerintahan Girisawardana sesudah mendapatkan serangan dari Kesultanan Demak Bintara pada tahun 1527. Jauh sebelum runtuhnya kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak Bintara telah berdiri pada tahun 1478. Semasa pemerintahan Raden Patah 1478 sampai 1518 dan pemerintahan Pati Unus 1518 sampai 1521. Kesultanan Demak melancarkan serangan terhadap Portugis yang bercokol di Malaka. Perang terhadap Portugis pun berlanjut di masa pemerintahan Sultan Tranggono 1521 sampai 1546. Di masa itu Portugis membantu pasukan Majapahit yang telah berstatus kadipaten dan berhasrat melakukan pemberontakan terhadap Kesultanan Demak. Namun pemberontakan dari Majapahit tersebut berhasil dipadamkan oleh Sultan Trenggono pada tahun 1527. Kesultanan Demak mengalami masa surut semasa pemerintahan Sunan Prawata yang berkuasa tahun 1546 sampai 1549. Ketika Sunan Prawata baru memerintah selama 3 tahun di Kesultanan Demak dengan ibu kota di Gunung Prawata, Arya Penangsang berhasrat membunuhnya. Hasrat pembunuhan Arya Penangsang tersebut karena Sunan Prawata merupakan dalang pembunuhan ayahnya, yaitu Surawiyata. Sesudah tujuan membunuh Sunan Prawata melalui Rangkut, abdinya itu tercapai. Arya Penangsang menjadi raja Kesultanan Demak dengan ibu kota di Jipang. Belum lama memerintah, kekuasaan Arya Penangsang atas Kesultanan Demak sudah digulingkan oleh Sultan Hadiwijaya melalui utusannya yaitu Ki Ageng Pamanahan, Ki Penjawi, Danang Sutawijaya, dan Ki Juru Mertani. Sesudah Arya Penangsang turun tahta, Jipang dan Demak berada di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya. Sesudah Sultan Hadiwijaya mangkat, Danang Sutawijaya yang merupakan putra Ki Ageng Pamanahan mendirikan Kesultanan Mataram dengan bergelar Panembahan Senapati ing Ngalogo di masa pemerintahan Sultan Agung 1613 sampai 1645. Kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya
Namun ketika Sunan Amangkurat I menjadi raja untuk menggantikan Sultan Agung, Kesultanan Mataram mengalami keruntuhan karena pemberontakan Trunajaya pada tahun 1677. Pasca keruntuhan Kesultanan Mataram muncullah Kasunanan Kartasura yang didirikan oleh Sunan Amangkurat II pada tahun 1575. Akibat geger pecinan pada tahun 1742, ibu kota Kasunanan Kartasura dipindahkan ke Surakarta oleh Sunan Pakubono II. Oleh karena itu Kasunanan Kartasura kemudian dikenal dengan Kasunanan Surakarta. Sejak masa pemerintahan Sunan Pakubono II sampai Sunan Pakubono III terjadi perang suksesi Jawa ketiga. Dari perang inilah kemudian mengakibatkan munculnya Perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755 yang melahirkan Kesultanan Yogyakarta di bawah kekuasaan Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi atau Raden Masujana, serta Perjanjian Salatiga tanggal 13 Februari 1757 yang melahirkan Praja Mangkunegaran di bawah kekuasaan KGPAA Mangkunegara I. Demikianlah pemirsa perang-perang yang terjadi di Jawa dari zaman abad ke-7 sampai terakhir yang kita saksikan di zaman Perjanjian Giyanti tahun 1700-an. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih pemirsa. Welcome to Kingdom Theory Channel. Selamat datang di channel Kingdom Theory, channel tentang sejarah kerajaan di Asia dan dunia. Selamat menikmati.